Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 20201030300122 dari prodi kelas akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 dan bentuk aksi nyata dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya suatu penyakit yang mematikan, di mana disebabkan oleh virus yang diberi nama COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, di salah satu pasar basah di sana. Pada hari pertama munculnya COVID-19, masih sedikit orang yang terinfeksi, akan tetapi pada keesokan harinya sudah makin banyak yang terinfeksi, di mana virus ini menyebar begitu cepat dengan cara kontak tubuh secara langsung maupun tidak langsung, sehingga ditetapkannya peraturan social distancing dan menjaga kebersihan diri. Sedangkan awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret 2020, wabah COVID-19 masuk di Indonesia, yang awalnya teridentifikasi hanya ada 2 orang yang terinfeksi. Namun hingga saat ini wabah ini masih berlanjut. Setidaknya sudah ada 1.963.266 kasus terkonfirmasi dan sudah memakan korban jiwa sebanyak 54.043 jiwa. Menurut kompas.com tanggal 21 Juni 2021. Sudah banyak permasalahan yang muncul akibat wabah COVID-19 ini, di mana hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis ekonomi, sehingga penanganan COVID-19 sulit dilakukan, di mana minimnya alat medis yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, dikarenakan banyaknya warga yang menimbun berbagai alat kesehatan tersebut. Hal ini masuk akal terjadi saat itu karena adanya wabah ini membuat para warga panik, sehingga mereka mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan. Bahkan saat itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kelangkaan alat medis sebagai bisnis, di mana mereka menjual alat-alat tersebut dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga normalnya. Menurut saya ini sangat miris, karena dalam keadaan yang seperti itu, di mana ekonomi sedang melemah, mereka malah memikirkan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan negara bisa terkikis diakibatkan warga negaranya sendiri. Pada saat itu vaksin dari virus COVID-19 ini belum ditemukan, sehingga kita diwajibkan menjaga kesehatan diri sendiri, di mana menghindari kerumunan dengan melakukan segala sesuatu dari rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan kegiatan lain yang dilaksanakan dari rumah. Pada akhir tahun 2020, angka kasus COVID-19 di China mulai menurun, sehingga kehidupan di sana sudah memulai membaik, dikarenakan para warganya yang mengikuti aturan ketat yang dibuat oleh pemerintah sana, sehingga penanganannya bisa cepat selesai. Sedangkan di Indonesia saat itu angka COVID-19 naik sangat pesat, dikarenakan banyak warga yang tidak menaati peraturan. Bahkan ada oknum yang menyebarkan berita hoax mengenai kebenaran adanya COVID-19, sehingga banyak orang yang terhasut oleh hal tersebut dan menganggap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak perlu untuk dipatuhi. Dan beberapa waktu lalu muncul permasalahan baru, di mana munculnya oknum yang menggunakan alat swab antigen bekas kepada orang lain, sehingga satu alat swab antigen digunakan pada beberapa orang, yang dimana harusnya itu digunakan sekali pakai. Akan tetapi oknum tersebut ingin memperoleh keuntungan yang lebih.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia belum bisa bekerja sama antara warga negara dengan pemerintahannya. Tidak heran bila wabahnya terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun saat ini sudah ditemukan vaksinnya, tetapi hal tersebut belum cukup untuk menghambat perkembangan COVID-19. Sedangkan saat ini juga sudah diketahui bahwa virus COVID-19 ini bermutasi. Dalam kondisi demikian, kita sebagai warga negara harus bisa menjaga diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita dengan mentaati protokol kesehatan serta sering-sering berolahraga dan makan makanan yang sehat demi kekebalan tubuh kita, sehingga penyebaran akan menurun dan diharapkan segera berlalu dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Demi terwujudnya hal tersebut, kita perlu melakukan tindakan nyata seperti selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya wabah ini cepat hilang. Terkait dinamika permasalahan yang muncul tadi, kita perlu meningkatkan kesadaran diri serta tetap peduli kepada sesama, karena dalam keadaan ini hampir semua sektor kehidupan terdampak, sehingga kita harus bisa melewati ini bersama demi meningkatkan ketahanan bangsa dengan tidak memperburuk keadaan. Kita dalam menggunakan media sosial juga diharapkan bisa bijak dalam menggunakannya dengan tidak mudah percaya terkait berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Dan bagi para oknum-oknum yang memanfaatkan pandemi ini demi keuntungannya sendiri, saya berharap kalian cepat sadar akan seberapa pentingnya hidup berdampingan dengan ketentraman dan damai. Dan kita sebagai warga negara, jika ingin bisa melalui masa ini, kita hanya perlu patuh pada pemerintah karena semuanya sudah memiliki tugas masing-masing. Pemerintah mengatur kehidupan bernegara, tenaga kesehatan menyembuhkan para warga yang terdampak COVID-19, sedangkan kita warga negara cukup dengan patuh aturan yang dibuat oleh pemerintah tadi. Maka insya Allah pandemi ini akan segera berlalu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.